Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul TIT yang beranggotakan saya sendiri Cut Bulun dan teman saya Dede Anandatari Hasibuan. Pembahasan yang pertama, apa itu TIT? TIT adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan dalam persepsi terhadap lingkungan. Dengan teknik ini, seorang interpreter yang mahir dapat mengungkap dorongan-dorongan emosi, sentimen, kompleks dan konflik-konflik pribadi yang dominan. Lalu di sini ada sejarah TIT. TIT dikembangkan oleh psikologi Amerika Murray dan psikoanalis awam Morgan di klinik Harvard di Universitas Harvard selama tahun 1930-an. Secara anekdot, ide TIT muncul dari pertanyaan yang diajukan oleh salah satu mahasiswa S1 Murray, Cecilia Robert. Dia melaporkan bahwa ketika putranya sakit, dia menghabiskan hari mengarang cerita tentang gambar di majalah, dan dia bertanya kepada Murray, apakah gambar dapat digunakan dalam pengaturan klinis untuk mengeksplorasi dinamika kepribadian yang mendasarinya. Murray ingin menggunakan ukuran yang akan mengungkapkan informasi tentang orang secara keseluruhan, tetapi dalam hal ini, tes kontemporer pada masa kurang. Karena itu, dia menciptakan TIT. Alasan dibalik teknik ini adalah bahwa orang cenderung menafsirkan situasi ambigu sesuai dengan pengalaman masa lalu mereka sendiri dan motivasi saat ini, yang mungkin disadari atau tidak. Gambaran deskripsi, alat tes, dan gambar fisik. Tes persepsi tematik dimaksudkan untuk membangkitkan tampilan tak sadar dari alam bawah sadar seseorang. Tidak ada standarisasi untuk mengevaluasi tanggapan TIT seseorang. Setiap evaluasi sepenuhnya subjektif karena setiap tanggapan itu unik. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas merupakan tanda tanya terbesar dari TIT. Ada tren dan pola yang membantu mengidentifikasi ciri-ciri psikologis. Tetapi tidak ada respon yang berbeda untuk menunjukkan kondisi berbeda yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki pasien. Profesional medis paling sering menggunakannya pada tahap awal perawatan pasien. TIT membantu para profesional mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin diderita pasien mereka. Bahkan, ketika prosedur penilaian individu diperiksa, tidak adanya standarisasi atau norma membuat sulit untuk membandingkan hasil penelitian validitas dan reliabilitas lintas studi. Secara khusus, bahkan studi yang menggunakan sistem penilaian yang sama seringkali menggunakan kartu yang berbeda atau jumlah kartu yang berbeda. Standarisasi juga tidak ada di antara dokter yang sering mengubah instruksi dan prosedur. Murstein menjelaskan bahwa kartu yang berbeda mungkin lebih atau kurang berguna untuk pertanyaan dan tujuan klinis tertentu. Membuat penggunaan satu set kartu untuk semua klien tidak praktis. Berikut ada contoh gambar TIT yang menggambarkan seorang wanita disuruh menjelaskan apa yang ia bayangkan dari lukisan sebelah kanan. Cara penyajian atau pengambilan data. TIT adalah tes proyektif dalam seperti tes Rorschach. Penilaian subjek didasarkan pada apa yang dia proyek ke gambar ambigu. Oleh karena itu, untuk melengkapi penilaian, setiap narasi yang dibuat oleh subjek harus hati-hati dicatat dan dianalisis untuk mengungkapkan yang mendasari kebutuhan, sikap, dan pola reaksi. Materi TIT terdiri dari 31 kartu yang memuat gambar-gambar kabur dalam warna hitam dan putih serta kartu kosong. 11 kartu untuk segala testi termasuk di sini kartu kosong. Dan 9 kartu disesuaikan untuk dewasa atau anak dan pria atau wanita. Ke-9 kartu ditandai dengan BM, boy and male, untuk pria, GF, girl and female, untuk wanita, MF, male and female. Untuk dewasa, GB, boy and girl. Untuk anak-anak 4 sampai 14 tahun.
Manual TIT memberikan instruksi administrasi yang digunakan oleh Murray. Meskipun prosedur ini biasanya diubah, subjek diminta untuk menceritakan sebuah cerita sedramatis mungkin untuk setiap gambar yang disajikan, termasuk yang berikut ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan acara tersebut ditampilkan. Yang kedua, apa yang terjadi saat ini. Yang ketiga, apa yang karakter rasakan dan pikirkan. Yang keempat, apa hasil dari cerita itu? Cara scoring. TIT adalah tes projektif dalam, seperti tes Rorschach. Penilaian subjek didasarkan pada apa yang dia proyek ke gambar ambigu. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan penilaian masing-masing narasi dibuat oleh objek harus hati-hati dicatat dan dianalisis untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan dasar, sikap, dan pola reaksi. Meskipun praktisi klinis yang paling tidak menggunakan sistem penilaian formal, beberapa sistem penilaian format telah dikembangkan untuk menganalisis cerita TIT secara sistematis dan konsisten. Dua metode umum saat ini digunakan dalam penelitian adalah yang pertama, mekanisme pertahanan. Manual di ini menilai mekanisme pertahanan 3 penyangkalan matang, proyeksi intermediate, dan identifikasi paling matang. Pikiran seseorang atau perasaan diproyeksikan dalam cerita-cerita yang terlibat. Yang kedua, kognisi sosial dan objek hubungan. Skor skala ini mengkaji 4 dimensi yang berbeda dari hubungan-hubungan objek, kompleksitas representasi orang, memengaruhi hubungan paradigma, kapasitas emosional, investasi dalam hubungan, dan moral standar pemahaman kausal. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.